Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Husin dengan NIM F1E1200061 dari R003 Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Apa itu file-based data dan database management? File-based system adalah kumpulan program aplikasi yang memberikan layanan kepada user, contohnya seperti pembuatan laporan. Setiap programnya mendefinisikan dan mengolah data program tersebut secara sendiri-sendiri. Pendekatan ini biasanya dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan operasional saat itu, bisa dibilang jangka pendek. Tetapi pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya pertama, pemisahan dan isolasi data, memaintain data tiap program sendiri-sendiri. Data yang lain mungkin bisa digunakan di program lain. Yang kedua, terjadi duplikasi data. Data yang sama dipegang program yang berbeda, memakan waktu yang percuma. Yang ketiga, ketergantungan data. File structure didefinisikan dalam kode program. Yang keempat, format file yang tidak kompatibel. Tiap program bisa saja dituliskan dengan bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya, Database Management System atau DBMS. DBMS adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, mendefinisikan, memelihara, dan memberikan akses kontrol ke dalam suatu database. Keuntungannya, mengontrol duplikasi data, konsistensi data, penggunaan data secara bersama-sama, data yang sama memiliki informasi yang banyak, pengembangan data yang sudah terintegritas, dan pengembangan keamanan data. Selain itu memiliki kekurangan, yaitu kompleksivitas, size atau ukuran, harga software di BMS, biaya perangkat keras tambahan, biaya konversi, performa, dan dampak kegagalan yang fatal. Apa itu redundansi data dan bagaimana cara mengatasinya? Redundansi atau kelebihan ialah penyimpanan data yang sama secara berulang, atau jika data yang dapat diperoleh dari data lain disimpan tersendiri. Redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui atau update data, ruang penyimpanan yang boros, dan dapat menimbulkan tidak konsistennya data. Untuk membuat suatu basis data yang memberikan manfaat optimal, suatu inventory data harus dibuat. Data dan informasi yang diperlukan harus dianalisa. File basis data yang diperlukan harus dirancang, dan prosedur untuk memelihara basis data harus diadakan. Berikut adalah tabel redundansi. Dari tabel di atas, terjadi pengulangan penulisan pasangan kode _MK dan SKS yang sama. Misalnya untuk MK_01 ditulis 3 kali, dan MK_02 ditulis 2 kali. Normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses formal untuk menentukan atribut-atribut yang seharusnya dikelompokkan secara bersama-sama dalam suatu relasi. Alasan utama diperlukannya normalisasi karena permasalahan redundansi. Redundansi yaitu perulangan yang berlebihan. Redundansi menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, anomali pada saat insert atau simpan, update, edit atau pembaruan, dan delete atau hapus. Bisa menyebabkan inkonsistensi. Contoh redundansi. NIM nama alamat yang sama ditulis berulang-ulang. Anomali yang terjadi yaitu pertama anomali insert atau penyisipan. Keadaan yang tidak diingini atau munculnya masalah saat akan menyisipkan data baru ke dalam relasi dengan struktur yang tidak lengkap. Data baru bernama Rudy tetapi hobi belum tercatat. Yang kedua, anomali update atau pembaharuan. Keadaan di mana apabila satu nilai atribut perlu diperbarui. Jika lebih daripada satu data yang terlibat yang disebabkan adanya pengulangan data, maka apabila tidak semua data diperbarui akan menimbulkan inkonsistensi data. Andi berpindah alamat. Yang ketiga, anomali delete atau penghapusan. Keadaan di mana apabila satu data dihapuskan pada suatu relasi, terjadi kehilangan data lain yang masih diperlukan. Data hobi bersepeda dihilangkan. Data Anto ikut hilang. Penyebab redundansi.
Perulangan fakta yang sama, adanya atribut turunan. Normalisasi memiliki 6 bentuk, antara lain, yang pertama first normal form. Membuat baris dan kolom yang tadinya ada yang memiliki lebih dari satu nilai menjadi setiap baris dan kolom dalam relasi berisi satu nilai. Yang kedua, second normal form. Sebuah tabel yang telah terbentuk first normal form, namun ada atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key atau ada atribut yang functional dependensinya hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Maka atribut akan dipisah berdasarkan primary key-nya. Yang ketiga, third normal form. Sebuah tabel telah berbentuk second normal form dan tidak adanya sebuah atribut non-primary key yang bergantung pada atribut non-primary key yang lainnya atau ketergantungan transitif. Yang keempat yaitu Boy's Code normal form. Sebuah tabel telah berbentuk third normal form dan adanya functional dependensi terhadap masing-masing atribut atau keduanya. Yang kelima yaitu four normal form. Sebuah tabel telah berbentuk Boy's Code normal form dan tabel tidak boleh mempunyai lebih dari satu buah multi-valued atribut. Yang terakhir yaitu five normal form. Sebuah tabel telah berbentuk four normal form dan tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel yang kecil serta digabungkan kembali untuk membentuk tabel semula. ERD. ERD yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Istilah dan komponen penyusun ERD. Yang pertama yaitu entitas. Kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah, yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, atribut kunci atau key. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya NPWP dan NIM atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua, atribut simple. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contoh, alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga, atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat, atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang terakhir yaitu atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contoh, usia, kelas, dan selisih harga. Yang ketiga yaitu relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua, one-to-many. Hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang terakhir yaitu many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.